Kalian sambil membuka buku ya. Saya harapkan kalian semua sudah menuliskan materi di buku kalian. Nanti saya akan mengeceknya sewaktu-waktu ketika kalian disuruh berangkat ke sekolah. Ya, jadi jangan dadakan buatnya. Nah, kerajinan media campuran. Apa sih pengertian media campuran? Ya, pengertian media campuran dan prinsip. Di sini ada pengertian. Kenapa kita diperlukan untuk membuat kerajinan media campuran? Alasannya ini. Kerajinan berbasis media campuran itu banyak dilakukan. Alasannya itu ada 4. Yang pertama adalah adanya kekurangan bahan baku. Jadi, misal nih, membuat bahan baku yang langka itu apa ya? Semisal kayak cangkang kerang. Karena lautnya sekarang itu lagi pasang, takut kena tsunami itu, cangkang kerang kan bahan bakunya kan jarang ditemukan. Jadi dicampur pakai apa? Misal pakai kayu. Jadi membuat tempat pensil pakai kayu, hiasannya pakai cangkang kerang. Itu namanya adalah media campuran. Alasan pertama adalah kekurangan bahan baku. Alasan yang kedua adalah menghindari bentuk yang monoton. Misal kalian membuat tempat pensil dari dari kayu, cuma dicat, monoton tuh. Paling kayu dicat. Biar nggak monoton, nah dibuatlah, ditempelin tadi saya bilang cangkang kerang ditempelin sebagai hiasan di situ. Yaitu untuk menghindari bentuk yang monoton. Yang ketiga, meningkatkan estetika. Estetika itu keindahan. Saya ulangi, estetika itu artinya adalah keindahan. Ketika ada tempat pensil dari kayu hanya dicat, satunya tempat pensil dari kayu yang ditempeli kerang. Kira-kira lebih indah yang mana? Yang ditempelin kerang. Iya, kira-kira lebih indah yang ditempelin kerang. Nah, itulah meningkatkan estetika. Ya, ingat ya, estetika itu adalah keindahan. Yang keempat adalah lebih terlihat modern. Tentu saja kan, lebih terlihat modern karena disukai oleh semua kalangan. Nah, 4 ini adalah alasan kenapa sih kok diperlukannya kerajinan berbasis media campuran. Alasannya ini 4. Next, pengertian. Pengertian media campuran. Yang dimaksud dengan media campuran adalah jenis kerajinan yang menggunakan bahan utama tertentu yang dipadukan. Nah, di sini nih perlu digaris bawahi. Yang dipadukan, ya, sorry ini kepencet. Dipadukan itu berarti dicampur sedemikian rupa dengan bahan tambahan agar lebih menarik namun tetap fungsional sesuai fungsi asli kerajinannya. Nah, contohnya tadi saya bilang tempat pensil. Ya, tempat pensil itu kan mempunyai fungsi sebagai tempat pensil, walaupun ditambahi hiasan kerang, juga masih sama itu fungsinya sebagai tempat pensil. Nggak mungkin tempat pensil dadaan berubah menjadi piring ketika saya tambahi hiasan kerang, nggak mungkin. Jadi dipadukan sedemikian rupa dengan bahan tambahan agar lebih menarik. Fungsinya itu agar menarik, tetapi fungsinya tetap sebagai fungsi asli kerajinan tersebut. Itu pengertian dari kerajinan berbasis media campuran. Prinsipnya. Prinsip kerajinan media campuran. Yang pertama adalah penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu. Ya, tadi kayu sama cangkang kerang kalau dijadikan satu itu tidak mengalami reaksi kimia tertentu, jadi bisa digabungkan. Ya. Terus yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis
Berarti kalau tadi tempat pensil dari kayu, ada kerang, itu ada 2 jenis. Makanya disebut media campuran. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Homogen itu satu, ya, heterogen itu banyak. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung. Nah, maksudnya di sini masing-masing bahan yang nanti akan digabungkan itu seperti tadi kayu dan kerang itu memiliki keindahan tersendiri. Kayu kalau dibuat diukir ya mempunyai nilai estetika tersendiri. Cangkang kerang ya kalau dibuat misal cangkang kerang itu bisa dibuat apa gantungan kunci ya memiliki keindahan atau estetika sendiri. Tuh, namanya memiliki karakteristik atau estetika tersendiri dari masing-masing bahan tersebut. Awalnya dari satu bahan itu memang sudah bagus dibuat kerajinan, kayak kayu, diukir. Ya, terus cangkang kerang dibuat boneka, itu sudah mempunyai keindahan. Digabungkan tambah indah. Tuh. Tuh 2 3 4 5. Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya, sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Jadi jika tadi kayu digabung dengan cangkang kerang, itu memiliki bisa menyatu, memiliki harmonisasi, tambah indah ya, tambah bagus. Itu adalah prinsip kerajinan media campuran. Caranya, cara agar menghasilkan produk kerajinan media campuran yang unik ada 2. Yang pertama adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang disebut dengan stilasi. Jadi caranya ada 2, stilasi dan deformasi. Kemarin yang buat soal ya, ini ya, saya kemarin menanyakan kalau nggak salah, apa itu pengertian deformasi? Kalian itu ada yang menjawabnya tidak ada merubah bentuknya, jadi saya nilainya kurang. Deformasi itu intinya adalah perubahan bentuk. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Lebih lengkap lagi, ya, ini menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk. Ini deformasi ini. Deformasi itu ada 5 prinsip. Di sini ada pesan eksplisit. Yang kedua ada pesan implisit. Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal. Yang kelima, prinsipnya adalah memperhatikan penghematan bahan. Ini adalah deformasi. Maaf, salah. Ini adalah kebalik. Nah, ini adalah stilasi. Maaf, kebalik ya. Ini adalah stilasi. Stilasi adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan. Itu stilasi. Kalau deformasi adalah merubah bentuk. Merubah bentuk kerajinan. Nah, ini adalah pengertian lengkapnya. Kalian itu kemarin ada yang menjawab hanya merubah bentuk. Tidak ada yang terjadi secara permanen. Yang saya beri poin adalah di sininya. Yang terjadi secara permanen. Jika jawaban kalian kemarin hanya merubah bentuk, itu nilainya kurang. Tetapi kalau ditambahi yang terjadi secara permanen, terjadi secara permanen itu berarti nggak bisa diubah-ubah lagi. Lebih tepatnya lagi kalau sampai sini nih jawabannya nih, saya kasih nilai 100 kalau sampai maksimal. Tuh. Tahu kemarin ada yang jawabnya hanya perubahan bentuk, kalian malas ngetik atau gimana kemarin? Man Eman itu. Kan tinggal
Baca di sini aja, tulis lagi kan bisa dapat poin 100 tuh. Nah, ini adalah deformasi. Ini sekilas tentang materi yang pertama. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, ini yang lebih itu ya, rumit lagi. Ini saya tutup dulu PowerPoint-nya. Saya ganti akan mempresentasikan materi yang kedua, berarti yang jenis ya, jenis dan karakteristik. Jenis dan karakteristik. Bentar, tak buka dulu. Ini saya tutup dulu. Jenis dan karakteristik, saya cari dulu. Bentar. Nah, udah kelihatan ya? Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Jenis dan karakteristiknya ada berapa? Media campuran itu ada 2 jenis, alam dan buatan. Alam itu contohnya tentu saja yang berasal dari alam. Contohnya apa? Batu, kayu, logam, keramik, kulit, serat. Itu yang berasal dari alam. Sekarang yang dari buatan itu apa? Buatan itu berarti buatan manusia. Plastik, gips atau gipsum, fiberglass. Ya, itu adalah buatan. Saya ulangi, jenis kerajinan berbasis media campuran itu ada 2. Jenisnya dari alam dan buatan. Yang akan kita bahas sekarang adalah yang bahan alam. Pertama, batu. Batu itu mempunyai karakter atau sifat yang bagaimana? Batu, kalau kalian dengar batu itu berarti jelas, keras. Ya, solid. Solid itu adalah kuat. Nah, ini karakter batu. Batu yang digunakan dalam membuat kerajinan adalah biasanya ada batu permata, batu mulia. Ini yang dulu sempat viral itu adalah batu ake. Ini yang laki-laki punya ake enggak ini? Ya. Dengan ciri-ciri atau karakteristik, kenapa sih batu ake itu dulu mempunyai harga yang selangit yang sangat tinggi? Kira-kira ada yang tahu enggak kenapa? Ayo. Langka dan coraknya beragam. Betul. Prosesnya Batu. Iya, batu ake itu pertama yang dilihat apa? Warnanya, ya kan? Warnanya itu bagus, berwarna-warni. Batu kok bisa warnanya seperti itu? Nah, itu salah satu karakteristik batu kenapa dibuat kerajinan. Yang pertama adalah warna batu itu menarik. Yang kedua, tidak mudah pecah. Teksturnya seperti tadi yang saya bilang, teksturnya itu keras. Itu makanya batu kenapa sering digunakan sebagai kerajinan. Batu ake, batu permata, ya. Kalau mutiara itu bukan batu ya. Ingat, mutiara itu bukan batu. Emang mutiara itu apa sih? Ada yang tahu mutiara itu apa? Dari itu kerang apa itu? Iya, makanya dibilang mutiara itu bukan batu. Jangan bilang jenis-jenis batu mutiara, salah. Mutiara itu hasilnya dari mana? Dari kerang. Apa sih ya namanya ya itu ya? Pembuahannya kerang. Ya, jadi itu bukan jenis batu. Terus selain batu, nah kalau batu dibuat kerajinan media campuran itu batu dicampur dengan apa? Batu dicampur dengan logam dijadikan bros. Nih, batu dengan kayu. Ini kan batu dipahat, bawahnya ada kayu nih. Jadilah media campuran. Yang kedua, selain batu, logam. Seperti yang kalian tahu, logam mulia itu berarti emas. Jenis-jenis logam ya, emas, perak, perunggu. Tuh, itu adalah jenis logam. Sifatnya bagaimana? Nih, perak menjadi
salah satu logam yang sering digunakan sebagai kerajinan media campuran. Dia mempunyai sifat harganya terjangkau. Yang pertama, ya, bentuknya lebih elegan dan terkesan mewah. Kalau menggunakan emas juga kan terkesan mewah. Nih, contohnya apa saja? Nah, ini gamelan yang ada di depan kelas 9GH itu ternyata terbuatnya dari apa? Ada yang tahu? Logam. Iya, dari logam. Apa itu? Kira-kira jenisnya apa, logam apa itu? Ayo. Pasti pernah pegang kan itu? Pernah pegang gong. Itu kira-kira terbuat dari logam. Nama logamnya apa itu? Yang tahu? Emas, masa emas? Aduh, kalau terbuat dari Tembaga, Bu, tembaga. betul sekali, dari tembaga. Itu walaupun warnanya kuning itu bukan dari emas ya. Itu kalau dari emas yuk kita, aduh, kaya sekali kita ya. Itu gamelan itu terbuat dari tembaga. Logamnya jenisnya adalah tembaga. Ini piala. Piala ini terbuat dari perunggu. Nah, kan makanya kenapa kan kalau juara-juara itu kan olimpiade kayak gitu juara 1 pasti dapatnya emas, ya. Pialanya pasti dapatnya emas. Yang kedua, perak. Yang ketiga apa? Perunggu. Itu adalah jenis-jenis logam. Salah satu jenis logam itu ada emas, perak, perunggu. Terus ada miniatur mobil. Nah, ini juga dari perak juga bisa, dari tembaga, ini miniatur mobilnya. Ada tempat lampu. Tempat lampu ini biasanya dari tembaga juga. Nah, ini adalah jenis-jenis logam yang mempunyai karakteristik, saya ulangi, logam itu mempunyai karakteristik, harganya terjangkau, mempunyai sifat elegan, dan mempunyai prestis. Prestis itu harga, seperti emas. Orang kalau banyak memakai emas kan, dikiranya kan orang kaya kan. Nah, itu emas itu bisa meningkatkan prestis kita. Ya. Terus, yang ketiga, ulang, plastik. Nah, plastik yang sering kita jumpai. Ciri-ciri plastik itu tentu saja beraneka warna, mudah dibentuk. Ya, ciri-cirinya ini. Pemilihan botol sebagai salah satu bahan karena permukaannya yang cukup keras, mudah dibentuk, dapat dipadukan dengan kain atau logam atau bahan kerajinan lainnya. Botol plastik bisa dibuat sebagai apa ini, kap lampu bisa. Ini bisa dibuat sebagai vas bunga juga bisa. Ya. Terus sedotan, ini sedotan loh ini. Sedotan plastik bisa dibuat sebagai tempat pensil, bisa dibuat sebagai bunga, banyak sekali. Ya, ini semuanya menggunakan media campuran. Kenapa saya bilang semuanya menggunakan media campuran? Ini sedotan, ini dipadukan dengan apa ini? Ada yang tahu? Sedotan ini dipadukan dengan botol. Ditempel di tengah, di depannya ini di permukaan botolnya ditempel sedotan. Ini namanya adalah media campuran. Terus vas bunga ini dari air mineral yang gelas. Nah, ditumpuk ini tuh. Ditumpuk kayak gini, dibalik 2, itu kan dibalik 4 ini. 4 apa 3 dibalik. Terus ini dipadukan, dibuat media campuran menggunakan kain perca. Ya, sebelumnya digelibet-gelibet dulu, dibuntel-buntel dulu pakai benang. Setelah itu baru hiasannya ditempel dengan kain perca.
Jadilah vas bunga yang seperti ini. Ini nggak ketahuan ini kalau dari gelas air mineral. Terus ini ada bunga dari sedotan. Ya kan, cantik-cantik. Terus ini ada cup lampu dari botol juga. Botol Sprite yang dicat lagi. Botol Aqua yang dicat lagi. Ini menjadi kerajinan yang sangat indah. Itu adalah plastik. Terus kayu. Seperti yang kita tahu, kayu itu mempunyai banyak manfaat. Dengan karakteristik kayu itu yang pertama adalah keras, ya, tahan lama. Kayu yang paling mahal itu jenis kayu apa? Jati. Kayu jati. Kayu jati. Bentar ini Najwa masuk. Kayu jati. Tetapi kayu jati itu mempunyai umur panen yang sangat lama. Kira-kira berapa tahun, ada yang tahu nggak? Ayo. Jadi gini, misal nih, bapaknya kalian itu nandur kayu jati sekarang. Belum tentu bapakmu itu nanti bisa menikmati hasil panen kayu jatinya. Yang menikmati hasil kayu panen jatinya itu siapa? Anak-anaknya, bahkan cucunya. Saking lamanya dia untuk dipanen. Berapa tahun kira-kira kayu jati untuk dipanen? 8. Masih kurang. 6. 80. Masih kurang. Ya? 1 abad. Seumur manusia loh ini. Benar. Seumur manusia. Benar, kayu jati itu seumur manusia. Berapa kira-kira? 60 atau 40 tahun. 40 sampai 60 tahun. 50 tahun. Ya. Wow. Setengah abad. Itulah kenapa alasan kayu jati itu mahal. Karena masa panennya itu sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa kok harus lama sih? Bisa nggak sih, Mem, dipanen 25 tahun? Bisa. Tapi kualitasnya tentu saja berbeda dengan kayu jati yang dipanen 50 tahun. Kira-kira lebih kuat yang 50 tahun atau yang 25 tahun? 50. Ya. Kira-kira lebih kuat yang 50 tahun. Daerah penghasil kerajinan kayu jati terbesar di Indonesia kota apa? Jepara, Bu. Jepara, betul. Tempat lahirnya R.A. Kartini ya. Jepara itu, kalian kalau pernah ke Jepara tuh, rumahnya, kayunya, jendelanya, perabotannya dari lemari, kursi, meja, semuanya dari kayu. Dan itu adalah kayu jati, itu sudah tergolong berarti orang kaya. Kalau nggak percaya, tanya orang tua kamu. Pak, emang benar ya Pak ya? Kalau orang yang misal perabotannya semuanya kayu jati, itu berarti tergolong orang kaya. Betul. Ya, karena itu, kayu jati itu memang mahal, mempunyai nilai prestis. Prestis itu apa ya? Nilai jual. Nilai jual yang sangat tinggi. Kenapa? Ya karena tadi saya bilang, panennya itu seumur manusia dan sangat mahal. Itulah kenapa kalau ada orang yang menebang, pernah dengar nggak orang menebang kayu di Pamulian ditangkap, menebang kayu jati ditangkap polisi? Karena kayu jati itu, kan, pernah kan? Kayu jati itu dilindungi oleh negara, itu aset yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, bahkan diekspor. Itulah keistimewaan dari kayu jati. Kenapa sih kok bisa sampai 50 tahun? Tujuannya biar apa? Biar awet, tidak mudah dimakan rayap. Ya. Terus kalau perabotan dari kayu jati yang asli itu pasti sangat berat sekali, abot. Karena kualitasnya memang super nomor 1 dan tidak bakal dimakan rayap ataupun semut. Beda dengan kursi kelas kalian yang ada di kelas kalian itu. Kursi meja di kelas kalian itu pakai kayu apa kira-kira? Jendelanya kayak itu dipangan rayap kayak. Pakai kayu apa?
Ada yang tahu? Itu kayu nangka. Ya, coba kalau suruh ganti pakai kayu jati itu awet, nggak bakal itu dimakan rayap seperti itu. Ya. Jadi jenis kayu, kemarin juga buat pertanyaan ini saya. Jenis kayu yang sering digunakan untuk kerajinan itu ada kayu bayam, jati, meranti, nangka, jati landa itu hampir sama ya. Kalau jati makanya kemarin saya samakan. Terus kayu hitam ada juga albasia, akasia, mahoni, sengon, mahoni, sengon itu semuanya adalah bisa digunakan untuk perabotan rumah tangga. Terus bisa dibuat apa saja sih kayu sebagai media campuran? Nah ini kayu dicampur dengan apa ini? Batu. Ini media dasarnya itu kayu ini yang buat alas ini kayu. Dicampur dengan batu, jadilah media campuran. Bagus ya untuk hiasan dibuat bunga. Batunya dikasih warna. Nih, kayu dicampur dengan besi. Menjadilah gantungan kunci. Kayu dicampur juga dengan tembaga, ini logam. Jadi kap lampu. Ada juga ini kayu buat talenan ini, buat ngiris-ngiris. Nah, ini kayu bisa juga dijadikan untuk guci. Nih. Selanjutnya selain kayu ada keramik. Keramik. Ciri-ciri keramik atau karakteristik dari keramik itu mempunyai yang pertama adalah awet, ya. Yang kedua memiliki beraneka macam warna. Nah, keramik ini bisa digunakan sebagai apa? Keramik dipecah-pecah. Jadi pecahan-pecahan keramik itu enggak hanya dibuang begitu saja, tapi bisa digunakan sebagai media campuran nih. Keramik digunakan media campuran untuk membuat hiasan. Ini guci nih tadinya nih. Bukan guci pemandian ya. Ini guci polosan nih gucinya nih, warnanya coklat. Bentar. Polosan warna coklat agar lebih mengandung nilai estetika, gucinya ini ditempeli potongan-potongan keramik. Tak gedekan nih. Tak gedekan biar kalian kelihatan. Nih, ditempeli potongan-potongan keramik gucinya. Nih, ya kan ini potongan-potongan keramik ini. Yang ditempel. Nah, coba kalian bayangkan kalau guci ini polosan berwarna coklat ditambah tempelan kayak gini, lebih mempunyai nilai estetika yang mana kira-kira? Yang ditempelin. Itulah fungsi dari kerajinan berbasis media campuran. Walaupun hanya ditempel tapi menambah estetika. Tuh. Nih, kalau ini keramik murni. Nih, ini piring. Ya, piring juga termasuknya adalah keramik. Nah, ini guci. Guci. Kerajinan, saya mau tanya, kerajinan guci itu terkenal dari negara mana? Cina. Cina, betul. Bukan hanya corona ya yang berasal dari Cina ya. Guci juga berasal dari Cina. Orang zaman dulu kalau di rumahnya itu ada guci yang tinggi, nah itu juga mengandung nilai estetika. Udah jelas tuh orang kaya tuh punya guci tuh. Karena apa? Dulu itu hanya orang-orang tertentu yang mempunyai hiasan guci. Karena dulu kan kalian kalau belajar sejarah nih, saya repet-repet sedikit tentang IPS nih. Dulu kan saudagar-saudagar Cina itu kan berdagangnya kan ke Indonesia tuh. Nah, hanya orang-orang kaya yang bisa membeli guci asli dari Cina. Itu berarti jelas orang kaya. Tapi kalau sekarang guci itu sudah beralih fungsi menjadi tempat payung, ya kan? Kalian kalau di rumahnya ada guci pasti dibuat tempat payung.
Saya sendiri tuh di rumah tuh ada guci tuh saya gunakan buat tempat payung atau enggak untuk vas bunga yang gede-gede banget itu. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada yang tahu keramik itu berasal dari apa? Pembuatannya dari apa keramik? Tanah liat. Tanah liat. Ini siapa yang menjawab? Tanah liat, Bu. Tanah liat, Bu. Afita ya? Tanah liat, Bu. Tanah liat, Bu. Afita 9 apa? Tanah liat, Bu. Ya, Tanah liat, Bu. dari tanah liat, Bu. liat. Tanah liat, Bu. Nah, sekarang saya mau tanya. Tanah liat itu terbuat dari apa? Tanah liat terbuat dari apa? Lempung, Bu. Lempung, Bu, lempung. Tanah liat dari apa? Lempung. Lempung, Bu. Ya lempung. Ya kalian ngomongnya tuh lempung. Lempung itu tuh tanah dan apa gitu loh. Batuan. Kayak batuan-batuan yang meluruh gitu, Bu. Air, Bu. Kalian ngomong apa jenenge kayak batu bata. Batu bata itu terbuat dari apa? Tanah liat. Tanah liat. Tanah liat dan apa? Jadi lempung. Apa? Oke, lempung, Bu. Iya kan itu kalau ke daerah mana sih, kan daerah timur itu ya, yang mau ke tiga jenenge Klonengan itu kan ada orang yang membuat batu bata kan. Nah, batu bata itu terbuat dari tanah dan apa? Air. Iya, terbuat dari tanah dan air. Terus proses pembuatannya bagaimana? Dicetak. Terus kalau dicetak, Dicetak, dikering. Dijemur, Bu. Dicetak. Diasapin, Bu. Dibakar. kalian harus jalan-jalan ke sana nih. Yang namanya bata itu bukan hanya dicetak dan dikeringkan atau sih blenye Ocha. Itu tuh dibakar. Dibakar ya, Bu. Iya. Dibakar, Bu. Kalau hanya dicetak dan dikeringkan, kalau kena air, atau itu lagi dong, apa namanya, meleleh lagi, hancur. Biar kuat itu dibakar, betul. Iya. Iya, kan Pak Cipto tuh jangan hanya daging aja yang dibakar enak. Itu rumah kalian tuh batu batanya tuh dibakar, kalau nggak dibakar itu rumah kalian kena api, langsung meleleh semuanya, nggak usah kena api deh, kena hujan langsung meleleh di rumah kalian kalau batu batanya nggak dibakar. Sekarang yang terbuat dari tanah liat selain batu bata apa? Asbak. Asbak, Genting. Iya. Nih saya mau tanya satu anak aja yang menjawab, tak kasih nilai nih. Tuh, gitu. Belajar dan siap rapor. Oke. Aulia Yuniasi ada. Aulia Yuniasi. Ya, Aulia Yuniasi. Aditya Pasha. Oh, ini Aulia Yuniasi. Saya mau tanya, ya. Ada, Bu. Itu kan tadi kan tanah liat dibakar tuh. Saya mau tanya, suhu ideal pembakaran tanah liat itu berapa? Suhu ideal pembakaran tanah liat agar tanah liat itu benar-benar kuat berapa? Ada yang tahu? Raise hand. 800 Farhaton? 800 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius. Iya. 800
derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius atau 9D. Itu kira-kira panasnya seperti apa? Kamu tahu itu? Belum pernah ya? Dulu pernah dengar cerita yang Gunung Merapi meletus enggak itu? Ya. Pernah mau Ya, yang ada orang meninggal di dalam bunker. Pernah ya? Pernah dengar ya? Dia bayangannya dia, kalau aku itu ngumpet di bunker, aku akan selamat. Tapi apa nyatanya dia malah mati. Kenapa? Dia di dalam bunker itu kan ruang tertutup, ada awan panas, dan dia tuh kayak dibakar di dalamnya. Ya, kayak di oven, tahu oven ya? Daging di oven itu kan yo geseng kan, mati. Itu tadi yang disebutkan Farhatun itu belum apa-apa, 600 sampai 900 derajat Celcius. Itu belum apa-apa. Itu panasnya 1000, Gunung Merapi meletus itu panasnya berapa? 1300 Celsius. 1300, coba berapa kali lipat? Tanah liat aja dibakar jadi kayak gitu, itu baru 900 derajat. Itu 1300. Coba manusia masuk ke dalam itu bunker yang tertutup itu, di luarnya panas 1300, itu mau jadi apa itu daging? Logikanya gini, kamu itu merebus air, jangan kena airnya, kena uapnya aja. Tangan kena uap aja itu kan sakit ya, kena kulit ya. Itu hanya 100 derajat loh itu. Air mendidih itu suhunya itu hanya 100. Bayangkan itu 1313 kalinya. Ya enggak jadi daging lah, udah jadi bubur kalian. Tuh. Ya. 11. Nah, yang ini saya tanyakan lagi, fungsi dari pembakaran itu apa? Kenapa sih kok keramik, tanah liat, kerajinan dari tanah liat itu harus dibakar? Fungsinya buat apa? Yang tahu? Yang pertama mempertahankan proses biar awet. Biar padat, Bu. Najwa Safia 9 apa? Biar padat, Bu. Ya. Najwa Safia 9 apa? Najwa? 9 apa ya Najwa ya? 7B, Bu. 7B. 9B. 7B. Mana pas 7B? 9B no ayo. Terus, selain biar padat apa lagi? Awet, Bu. Awet, Windy. Windy 9D ya. Oke, Bu. Ya, awet. Terus apa lagi? Kuat, Bu. Avita 9A. Biar kuat. Apa lagi? Untuk menghilangkan air. Menghilangkan Menghilangkan air. Kedap udara, kedap udara, Bu. Korong. Udah mudah. Tidak mudah retak. Oh ya. Kurang weh, tidak mudah. M Sandi 9 apa? Tidak mudah retak, Bu. Tahan api, Bu. M Sandi 9 apa? Tidak mudah retak. 9H. Api, Bu. Mampu, Bu. 9H. Biar kuat, Bu. Biar nggak mudah hancur, Bu. Tidak mudah retak, Bu. Lebih seru. Air rusuh, Bu. Jangan. Tidak mudah retak itu sama saja dengan kuat tadi ya. Oke, tadi saya ini materi sampai jenis dan karakteristik sudah saya terangkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi saya sudah mengeser materi tentang produk-produk kerajinan berbasis media bahan campuran. Ya, saya sudah ngeser materi, tapi saya belum memberikan pertanyaan.
Nanti pertanyaannya nanti ya, agak siangan setelah saya meet ini saya akan memberikan pertanyaannya untuk kalian. Persiapkan untuk minggu depan, insya Allah saya akan mengadakan ulangan hari pertama minggu depan. Ya, jadi persiapkan. Nanti sewaktu-waktu kalian ada jadwal pembelian LKS, nggak tahu tuh minggu mungkin Februari. Siapkan catatan kalian, saya akan mengecek catatan kalian. Ya, nanti akan saya nilai di situ. Nilai tugas, pakai nilai tugas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jam 10 lebih 6. Saya ada kelas lagi dengan kelas 9 yang lainnya, jadi saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Silakan kalian boleh meninggalkan gimmicknya. Absen sih, Bu. Absen, Mem. Iya, nanti saya share absennya. Ini saya tahu kok ini dari sini udah terekam otomatis yang itu. Tenang saja, ini kan saya rekam tuh. Nanti saya lihat rekamannya nih anak-anak yang ada di sini siapa saja ada nih. Kan di sini kan kelihatan loh. Nih, ya kan? Ya. Nah, ini kelihatan nih nama-namanya nih. Nih, tenang saja, tenang. Sudah saya absen. Terima kasih ya. Sama. Ya, silakan boleh